Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mempergunakan nikmat-nikmat tersebut kepada jalan yang benar dan di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama-ulama zaman. Baik, hadirin jamaah tahsin yang saya muliakan, semoga selalu dalam lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidish Syaitan sebelum melanjutkan sesi talaki kita. Baik, saya akan langsung membacakan, kita akan melanjutkan pada fasal selanjutnya. Kemarin kita masih membahas di dalam pasal hal-hal yang dimudahkan di dalam agama kita yang mungkin tabu di kalangan apa yang kita pikirkan, yang mungkin di dalam hukum fikih ketika kita belajar hukum fikih kita mengira bahwa hukum fikih itu adalah hukum yang baku, hukum yang tidak akan bisa berubah. Padahal sebenarnya di dalam agama kita juga banyak toleransi. Dan disitulah ketika seseorang belajar beberapa hukum, ya, dan perhatian terhadap agamanya, mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan hal-hal ibadah mereka, sehingga disinilah juga jalan setan masuk untuk menggoda anak Adam. Jadi kalau kita lihat orang yang terkena penyakit was-was itu kebanyakan orang yang perhatian terhadap agamanya. Kalau orang yang tidak perhatian ya pastinya dia cuek saja. Tapi kalau sudah perhatian, biasanya ini terkena bagi orang-orang yang pertama atau awal-awal belajar agama atau awal-awal hijrah pasti pernah melalui step yang dimana dia melalui penyakit was-was ini. Maka oleh karena itu ketika kita belajar kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, ini semua diungkap oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ternyata yang kita persepsikan selama ini, yang kita asumsikan selama ini bisa jadi keliru. Karena sebenarnya beberapa hal yang pernah kita alami dari eh, kasus-kasus batal wudhu, kasus-kasus memakai air secukupnya, sebenarnya itu juga sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya dan para tabiin juga pada zamannya, juga para sahabat demikian. Namun kita aja yang mungkin kurang wawasan, kurang membaca, sehingga kita tidak mau memandang secara fleksibel terhadap agama. Bahkan kalau kita melihat, oh harus begini, harus A, maka harus dijalani sesuai dengan hukum tersebut. Memang betul selama kita bisa melaksanakannya boleh. Tapi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, maka di sana ada banyak kasus-kasus yang sudah dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan fikih, di dalam kajian-kajian atau debat-debat ilmiah para ulama terdahulu, ini sudah dibahas semuanya. Baik, kita bacakan daripada apa yang dimudahkan di dalam kehidupan.
beragama. Dan tentunya dicontohi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajibu man da'ahu fayakulu min ta'amihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan dirinya eh, untuk mendatangi siapa yang mengundangnya, untuk menjemput undangan tersebut, untuk memenuhi undangan tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan siapa saja, tidak pilih-pilih. Dan Nabi makan apa saja yang dihidangkan dan tidak memilih-milih makanan. Maka oleh karena itu, daripada hal-hal di zaman sekarang kita ini juga termasuk hal yang bahkan memberatkan diri sendiri. Ini dalam bahasa Imam Ibnul Qayyim mengatakan takalluf. Jadi kalau bahasa kita gampangnya ribet, ribet sendiri gitu ya. Kalau makan di tempat orang diundang mungkin harus ada tisu basah, mungkin harus ada disinfektan dan lain sebagainya. Bagus ya untuk menjaga kesehatan bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kita lihat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dan para sahabatnya, para keluarganya, juga generasi-generasi tabi'in setelahnya tidak pernah mengenal hal yang seribet itu. Ya, maka oleh karena itu di dalam pembahasan pasal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dia makan apa saja yang dihidangkan dan di mana saja dan bersama siapa saja beliau makan. Tidak pilih-pilih. Dan bahkan kalau kita lihat ada yang lebih ekstrim lagi. Dikatakan bahwa sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan apa? Dikatakan diceritakan tentang sahabat Umar ini bahwa pada satu ketika beliau ketika berjalan ke Syam, satu negeri Syam ya di negeri Syam, kemudian beliau diundang oleh pemuka agama Kristiani ya. Beliau diundang untuk makan di dalamnya, di dalam rumah pendeta tersebut. Ternyata beliau datang memenuhi undangan tersebut dan ketika beliau hendak makan, beliau bertanya, "Mana si pendeta? Kok tidak ada?" Maka para pemilik rumah mengatakan, "Bapak pendeta masih di gereja." Lalu kemudian apa yang dilakukan sahabat Umar? Sahabat Umar menyuruh makanan yang sudah dihidangkan yang ada di dalam rumahnya disuruh bawa ke gereja. Akhirnya mereka makan bareng-bareng di gereja. Ini hal luar biasa yang dicontohkan oleh sahabat Umar yang mungkin tabu bagi kita. Tapi begitulah cara mereka mempraktikkan toleransi terdahulu, ya, yang karena mereka juga tidak pernah memilih-milih dan tidak mempertanyakan ini dari mana, itu dari mana, gitu ya. Maka ini bisa jadi jawaban. Ada mungkin yang bertanya kepada kita, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita pergi ke rumah teman kita yang Kristen, terus kemudian mereka menjamu makanan, ya, menjamu makanan. Terus kita bagaimana? Boleh makan di dalamnya atau bagaimana? Nah, ini ternyata bisa jadi jawaban. Sudah pernah dipraktikkan oleh sahabat Umar terdahulu. Dan bahkan sahabat Umar menyuruh makanan tersebut dibawa ke gereja dan makan bareng-bareng di gereja. Karena sahabat Umar tidak mau makan kalau tidak ada miliknya. Maka oleh karena itu, cuman di dalam beragama juga tidak boleh terlalu remeh. Tidak boleh terlalu berlebihan dan juga tidak boleh terlalu remeh. Nah, ini dua-duanya harus seimbang. Makanya kita diajarkan dengan agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang wasata, yang pertengahan tidak terlalu melenceng kanan dan tidak terlalu ekstrim ke kiri. Jadi oleh karena itu, kita juga harus memilah dan memilih. Ketika terkadang dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini, kalau kita memilih untuk terlalu eh, defense dan tidak mau berbaur, tidak kurang toleransi, ini salah. Tapi juga terlalu toleransi juga salah. Ya, jadi harus pintar-pintar memilah, harus bijak-bijak memilih di mana saja yang patut kita bermuamalah berinteraksi satu sama lain yang tidak menyinggung hati mereka sehingga lakukan. Kalau seandainya kira-kira tidak menyinggung hati mereka, kita bersikap defense, tidak mau makan di tempat yang kira-kira memang meyakinkan diri kita untuk halal, maka boleh dilakukan.
Selanjutnya juga dicontohkan bahwa kehidupan itu tidak harus selalu mengingat-ingat terkait dengan kejorokan, jijik dan lain sebagainya. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga sering mengecut cucunya di bibirnya. Ya, jadi Nabi itu sering mengecup cucunya itu di bibirnya. Dan bahkan Nabi itu minum di bekas tempat minumnya Sayyidah Aisyah. Jadi ada yang mungkin terkadang kita lihat kasus suami istri saling jorok-jorokan gitu ya. Jadi suami tidak mau makan bekas istri, istri tidak mau makan bekas suami. Ini juga suatu hal yang keliru sebenarnya. Mengurangi hal-hal yang sakinah di dalam rumah tangga. Ini kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali ya, bahkan yata'arraq al-arqa. Ini katanya yata'arraq al-arqa itu maksudnya adalah Nabi itu bahkan sisa-sisa daripada apa daripada keringatnya Sayyidah Aisyah ya itu bahkan dilap saja di badannya Nabi. Artinya tidak merasa jijik dengan keringatnya, dengan apa namanya air ludah dan lain sebagainya. Kemudian bahkan diceritakan juga Abu Bakar yang mengalaminya. eh, Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong seorang anak kecil. Ya. Kalau kita tahu, kita membaca bagaimana riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan anak kecil, apalagi yang masih baby, yang masih newborn dan lain sebagainya. Itu Nabi sangat senang untuk menjenguk, berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak kecil tersebut. Maka pernah pada satu saat Nabi itu mencoba menggendong ya seorang anak kecil, terus kemudian dikencingi, ya dikencingin sama anak kecil tersebut, maka basah baju Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak marah. Nabi tidak akhirnya langsung memberikan apa anak kecil tersebut kepada ibunya, tidak. Ya, masih aja tetap digendongnya. Setelah selesai semuanya, Nabi itu cukup hanya pulang kemudian membasahi baju yang dikencingi tersebut. Udah, kemudian langsung sholat dengan baju tersebut. Jadi tidak ribet ya, tidak ribet. Bahkan kalau kita melihat apakah hukum fikih ini ribet, sebenarnya tidak. Kalau kita paham ilmunya tidak. Segampang itu Nabi menyikapi apa yang terjadi dalam permasalahan agama yang selama ini mungkin kita melihat nggak boleh apa namanya dekat-dekat dengan anak kecil, bahkan ada yang menganggap nggak boleh dekat-dekat dengan kalau misalnya wanitanya haid, anak perempuannya sedang haid, istrinya sedang haid, maka kita bersikap untuk tidak boleh mendengar, takut darah dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim takalluf, ribet sendiri, dan itu adalah bagian dari was-was setan. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan apa? Terkadang orang zaman sekarang itu bahkan membolehkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim apa? Fasyirku wa tahrimul halal qarinan. Itu syirik dengan membolehkan yang halal, ya. Artinya yang benar-benar boleh di dalam agama kita, tapi kita ribet sendiri. Berprinsip untuk tidak untuk defense, untuk tidak melakukannya. Padahal itu halal dalam agama. Maka kata Imam Ibnul Qayyim apa? Syirik dengan membolehkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal itu dua sahabat yang tidak bisa dipisah. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita mungkin kurang wawasan sehingga kita membuat prinsip sendiri dalam beragama padahal itu dibolehkan dan kita mengharamkan. Dan bahkan sebaliknya yang diharamkan kita bolehkan. Maka itu sangat dekat sekali dengan dosa syirik. Selanjutnya Nah, ini kata Imam Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Mangkana minkum mustannan, falyastannu biman qad mata. Maka kalau kita mau melihat mencontohi siapa sebenarnya yang patut kita contoh ya. Jadi banyak mungkin kita juga boleh mengambil dari ilmu-ilmu yang lain boleh. Ya misalnya dari segi ilmu medis kita ambil nggak masalah. Ya, tapi jangan sampai medis tersebut membuat kita terlalu apa ya? eh, terlalu hiperdefensif terhadap diri kita sendiri, tidak mau bergaul sama orang lain karena takut terkena virus dan lain sebagainya, itu terlalu berlebihan. Ya. Apalagi masa-masa corona kemarin tuh.
Jadi banyak boleh memang untuk jaga-jaga boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Yang perlu digarisbawahi ini adalah jangan berlebihan. Itu saja sebenarnya. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat dan generasi-generasi salaf terdahulu. Maka dikatakan Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Kalau kalian mau mengambil contoh, jangan ngambil contoh dari orang yang hidup. Bisa saja itu prinsip orang yang hidup. Ilmu mungkin ilmu medis bisa saja secara eh, secara ilmiah dia terbukti, ya, secara empiris dia terbukti. Tapi juga ketika dipraktikkan di dalam kehidupan bersama, ada norma-norma yang harus dijaga. Nah, maka oleh karena itu, eh, untuk mengambil contoh yang benar itu kata Ibnu Mas'ud apa? Dari orang yang mati. Kenapa? Karena orang yang mati itu sudah terjaga dari fitnah. Artinya, kehidupan mereka terdahulu sebelum mereka mati dan mereka bisa menjadikan contoh bagi orang-orang setelahnya seperti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan sahabat, kehidupan generasi tabiin dan setelahnya. Ketika kita melihat banyak hal yang mereka memberikan efek-efek positif bagi generasi-generasi setelahnya, maka kita ambil itulah yang harus dicontohi kata Imam. Kalau mencontohi dari orang atau dari prinsip orang yang sedang hidup sekarang, bisa jadi itu masih ada berpotensi salah atau berpotensi keliru. Baik, faslun. Selanjutnya, wa min dzalika al-waswasatu min fi makharijil huruf wa tanti'u fi wa tanti'u fiha. Ini juga penting nih ya, kita yang belajar tahsin ini sekarang kita disentil oleh Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Was-was dalam mengucapkan makharijul huruf. Nah, ini di dalam sholat biasanya mungkin ya, ketika ini banyak kasus teman-teman saya yang belajar tahsin, akhirnya dapat setelah belajar tahsin bukan bisa apa namanya, bukan bisa membetulkan bacaannya, tapi justru dimasuki rasa was-was. Nah, apalagi di dalam sholat. Maka dia selalu mengulang-ulang. Misalnya mengatakan bismi. Seakan-akan nggak nyambung-nyambung, nggak masuk makharijul hurufnya. Kayak seperti bacaan at-tahiyyatul. Kadang itu berubah diulang-ulang sampai benar-benar dia merasa yakin. Ah, ini adalah bagian dari was-was setan juga. Jadi kalau kita belajar tahsin, itu memperbaiki bacaan. Makanya ketika saya menegur bacaan-bacaan yang salah, kemudian ada makharijul huruf yang kurang tepat, itu berlaku untuk pembelajaran. Tetapi kalau di dalam sholat tidak perlu dipraktikkan seideal itu. Kenapa? Karena bisa dimasuki rasa was-was. Nah, ini garis bawahinya, ya, di garis bawahi. Kalau di dalam sholat tidak perlu di apa namanya diperhatikan sedetail saat kita belajar. Kenapa ketika belajar kita perlu detail sekali? Karena supaya terbiasa nanti ketika mempraktikkan di dalam sholat, mempraktikkan di dalam bacaan biasa. Gak mungkin kalau di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah sebagaimana kita sedang belajar sekarang. Gak mungkin. Gak akan kelar sholatnya. Justru kita malah disusupi rasa was-was, dibuat lupa oleh setan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bermakmum. Ya, kita ikut imam, bacaan imam sudah ruku, bahkan mau sujud kita masih membetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Itu sangat keliru. Nah, maka oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan hati-hati dengan yang terlalu perhatian kepada makharijul huruf, terutama di dalam sholat. Jangan sampai itu membuat sholat kita batal, rasa was-was kita semakin meningkat. Nah, apa yang dikatakan qad labbasa iblis ala ba'dil musallin fi makharijil huruf. Banyak sekali iblis itu datang menyusupi orang-orang yang sholat itu dari sudut atau dari ruang atau dari pintu makharijul huruf. Ada yang mengatakan alhamdu diulang-ulang sampai berkali-kali. Padahal orang udah mau ruku, dia masih membetulkan alhamdu seakan-akan nggak masuk-masuk nih. Nah, itu adalah bagian daripada rasa was-was. Sama seperti al-maghdubi. Nah, ini banyak sekali. Kadang seakan-akan orang merasa, oh ini saya baca huruf zod apa huruf do ya. Al-maghzu atau al-maghdu atau al-maghzu. Nah, ini diulang-ulang terus sampai dia yakin. Itu adalah rasa was-was. Kita boleh idealis betul,
ketika belajar, ya, maka kita benarkan seakan-akan kita harus yakin, oh ini benar bacaannya. Itu saat belajar saja. Nah, maka wadah yang seperti inilah tempat kita untuk membenarkan, mendeteksi di mana yang kurang. Tapi ketika di dalam praktiknya saat sholat, saat membaca sendiri, maka tidak perlu terlalu idealis seperti itu dan jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan apa? Ketika orang membaca, misalnya ketika kita belajar, saya mengajarkan yang berharokat dummah maka harus monyong, yang harokat kasroh maka harus nyingir, yang berharokat fathah maka harus terbuka mulutnya. Jadi kalau baca alhamdu, sebenarnya ketika kita mempraktikkan dalam belajar boleh. Supaya apa? Terlatih mulut ini bahwa juga urat-uratnya lemas. Ketika membaca mempraktikkan nanti sudah terbiasa dan tidak juga dipraktikkan dengan cara yang lebay atau dengan cara berlebihan saat kita belajar. Enggak perlu. Kalau di dalam sholat, belajar sendiri atau membaca Al-Quran sendiri, maka tidak perlu harus terlalu monyong, gini ya, enggak perlu. Ya, jadi orang akan melihat kita justru aneh sendiri, ribet sendiri. Ini orang baca Al-Quran kok ribet sekali. Padahal itu adalah untuk media latihan kita, membiasakan mulut supaya bergerak. Supaya apa? Karena rasa kalau tidak seperti itu, akhirnya ketika kita membaca Al-Quran rasanya malas untuk membuka mulut, malas untuk memenyongkan. Padahal itu adalah hak daripada huruf-huruf yang perlu kita penuhi. Nah, itulah yang dimaksud untuk pembelajaran tahsin ini. Tapi bacaan tahsin yang seperti itu tidak perlu dipraktikkan saat sholat, saat membaca sendiri mungkin kalau untuk belajar boleh. Tapi kalau untuk diperdengarkan kepada yang lain tidak perlu berlebihan. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah Imam Ibnul Qayyim itu mengoreksi atau mengomentari ketika ada orang-orang yang belajar tahsin berlebihan. Kemudian dia membacakan eh, Al-Quran atau membacakan Al-Fatihah di dalam sholatnya dengan cara yang sangat berlebihan. Bahkan kalau lihat, nih mulutnya monyong, kembang kempis seperti itu, maka sangat lucu sekali kalau dilihat orang sholat seperti itu. Dan itu tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi dan juga generasi-generasi setelahnya. Itu yang dikomentari oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mungkin cukup itu ya yang dapat kita bahas pada eh, pertemuan kali ini. Ya, mungkin kita tidak baca redaksi-redaksinya, tapi sudah saya rangkum semuanya. Yang saya jelaskan tadi adalah semua komentar-komentar Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke dalam fasal yang baru yang berkenaan dengan sebenarnya apa jawaban ya bagi orang-orang yang membutuhkan kepada obat daripada was-was tersebut. Maka ini jadi obat nih. Jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim nanti jadi jawaban kenapa hukum tersebut seperti itu. Kenapa ternyata itu bisa jadi pintu masuknya rasa was-was. Ini semuanya akan dibahas reason, alasan-alasan semuanya nanti akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam fasal setelahnya. Baik, semoga bermanfaat yang kita bahas pada malam hari ini bagi saya dan juga bagi kita pada umumnya. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan bertalaki yang ikhwan. Tafadhol bagi yang dapat giliran pertama. Enggak, silakan.